Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-ikhwah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bila kita atau para pemirsa atau para pemerhati melihat sedikit mencermati apa yang ada di belakang kita, maka kita dapati suatu pemandangan yang luar biasa, bagian dari antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyertai pemandangan kita di sini adalah suasana yang nyaman, adanya angin yang berhembus yang kita rasakan begitu nikmat. Dan tahukah kita, adalah Rasulullah SAW digambarkan oleh sahabat beliau yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril wa yudarisul al-Qur'an. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fil khair minar rih al-mursalah. Adalah Rasulullah SAW itu seseorang sosok yang sangat dermawan, dan kedermawanannya semakin bertambah ketika bulan Ramadan tiba, di saat Jibril menemuinya dan mengajarkannya Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW adalah sosok yang paling dermawan dalam kebaikan, lebih baik daripada angin yang berhembus. Maka kita dapati ada kaitan kondisi kita pada hari ini, adanya angin yang berhembus di tempat ini, erat kaitannya dengan satu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan keberadaan dua hamba Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati dua hamba Allah yang mulia ini begitu memuliakan dan mengagungkan Ramadan. Ada dua perkara yang kita dapatkan dalam hadis tersebut, bahwasanya satu, penjelasan tentang meningkatnya kedermawanan Rasulullah SAW ketika Ramadan tiba. Ini memberikan faedah kepada kita, hendaklah seorang muslim senantiasa menjaga ketaatan-ketaatannya, ibadah-ibadahnya kepada Allah di luar bulan Ramadan, dan ketika Ramadan tiba, itu menjadi momentum yang sangat baik, menjadi momentum yang sangat tepat untuk dia lebih meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Bila di sana kemudian dia melestarikan, mengistiqomahkan dengan sedekah, maka sedekahnya ditambah. Bila kemudian dia mengistiqomahkan solatnya ditambah. Bila istiqomah dengan bacaan Qur'annya ditambah. Maka kita dapati pesan berharga dari hadis tersebut. Hendaklah kita membedakan sikap kita dalam menghadapi Ramadan atau ketika Ramadan tiba dengan di luar Ramadan. Perhatian kita kepada ketaatan harus lebih besar. Semangat kita untuk mendapat kebaikan harus lebih tinggi. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, bahwasanya hadis tersebut juga menjelaskan bahwasanya bagaimana dua makhluk Allah ini, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, memberikan perhatian besar kepada apa? Kepada bacaan Al-Quran. Di antara amalan yang disebutkan hadis tersebut adalah meningkatkan sedekah. Yang kedua apa? Menyibukkan diri dengan Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Adalah Nabi SAW, setiap Ramadan tiba, maka Jibril datang. Kemudian Nabi menyetorkan hafalan 30 juz kepada malaikat Jibril. Dan di tahun di mana beliau diwafatkan, maka beliau menyetorkan Al-Quran 30 juz ini sebanyak 2 kali. Jadi sudah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dan semoga itu kemudian menjadi kebiasaan kita pula. Perhatian untuk menghatamkan Al-Quran ini juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau. Ambil contoh misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di setiap harinya beliau menghatamkan Al-Quran. Diikuti juga oleh para ulama-ulama setelahnya. Ambil contoh diantaranya ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di setiap hari Ramadan maka beliau menghatamkan 2 kali khatam terhadap Al-Quran. Oleh karena itulah Ramadan ini mestinya menjadi momentum kita, paling tidak kita memilih apa amalan-amalan spesial kita yang ingin kita lesatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita roketkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiap kita
punya selera yang berbeda-beda, ya, tetapi ya bersedekah yang banyak, membaca Al-Quran dengan mengkhatamkannya. Ini sudah dilakukan oleh siapa? Oleh ya teladan kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ketika seseorang ingin mencari model ibadah apa yang bisa dia kuatkan dan diutamakan, paling tidak contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Banyak baca Quran. Yang kedua apa? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk pertama menyampaikan umur kita bulan Ramadan. Kedua, mengisi hari-harinya paling tidak dengan dua amalan besar tadi, yaitu sibukkan diri kita dengan Al-Quran dan sibukkan diri kita apa? Untuk memperbanyak sedekah. Ya terlebih kalau sedekah itu kita kaitkan dengan memberi makan orang berbuka. Ya, memberi makan orang berbuka. Karena pahala kita memberi makan orang berbuka itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasanya. Ya, tanpa dikurangi puasa orang yang berpuasanya itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang berpuasanya sedikit pun. Ya, maka demikian para pemirsa sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan selalu taufik hidayahnya, bimbingannya kepada kita untuk kita satu istiqomah di atas kebaikan, kedua menambah dan meningkatkan kebaikan ketaatan-ketaatan kita tatkala Ramadan telah berada di hadapan kita atau telah kita berada di dalamnya. Semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.